Trade 3 sampai as. Roket ditambah 3. Bersih, aku menang. Bayar. Xiao ya, kita cuma main Doudizu. Sekeren itu, Keberuntunganmu terlalu bagus. Mau bagaimana lagi? Dewa Rejeki sedang berpihak padaku hari ini. Cepat bagikan kartu, ayo. Dewa Rejeki benar-benar datang hari ini. Tanganku terlalu bagus. hei, Xiao ya, karena tanganmu bagus, kenapa kita tidak naikkan taruhannya? 10.000 per tangan. Bagaimana? Ya, ayo main lebih besar. 300, 200, taruhan kecil terlalu membosankan. Kamu juga akan menang lebih banyak. Ya, baiklah. Berkolusi, ya, nona muda. Di meja ini, 9 dari 10 penjudi kalah. Satu-satunya cara menang adalah tidak bermain, nikmati saja. Apa yang kamu bicarakan? Kami cuma main kartu di sini. Apa urusanmu? Penjual barbecue busuk. Kalau kamu terus bicara, aku bongkar lapakmu. Bos, tidak perlu. Terima peringatannya, bos. Sudahlah, tangan ini aku pas. Aku kalah terus semalaman. Aku berharap tangan ini bisa balik modal. Dasar penjual kaki 5 busuk, berani-beraninya merusak rencanaku. Bos, turunkan, asa. Plat nomor dengan 6 angka 8. Itu plat nomor Chen Liu, bos besar kamar dagang Guangxiang. Murid pribadi Dewa Judi, Gao Jin. Tangan hantu yang terkenal dari HB Landau, Chu Xiaodao. Yo, Kak Jin, lapakmu hari ini lagi laris ya? Guru, mau aku yang urus? Kak Jin, Guru. Bos, siapa sebenarnya kamu? Aku cuma orang yang jualan barbeque. Kamu nggak mau makan? Aku hitung tagihanmu dulu. Totalnya Rp5.730.000. Mau bayar tunai atau scan kode QR? transfer. Aku transfer. 15 juta rupiah diterima. Hei, itu kebanyakan. Sisanya tip. Nggak usah transfer. Makasih, bos. Datang lagi ya. Bos, makasih sudah bantu aku hari ini. Ini kontakku. Aku siap kapan saja. Guru, sebagai dewa judi, kamu seharian di warung barbeque memanggang untuk orang, setahun cari recehan, kurang dari yang kamu menang dalam satu permainan poker. Aku ajari kamu trik judi untuk cari uang. Untuk melawan judi dengan kecurangan, meskipun kamu menang banyak di meja judi, kamu harus mengembalikannya. Warungku kecil mungkin untung sedikit, tapi uang halal. Oh, Jin, mungkin benar, tapi sejak kamu menikah, kamu sudah 10 tahun tidak muncul. Sekarang, dunia perjudian di Hebei penuh bandar curang. Orang luar kota, setelah sampai di Hebei, semua jadi besar. 10 tahun lalu, Su Yuzhen menyelamatkanku. Kami sangat bahagia selama lebih dari 10 tahun ini. Sekarang, bagiku, hanya keluarga yang penting, jadi jangan coba bujuk aku kembali. Jin, aku tidak coba mengajakmu kembali berjudi, tapi Hebei membutuhkanmu. Sudahlah. Hari ini ulang tahun putriku. Jaga warung. guru. Pak Chen, guru tidak mau kembali, bagaimana kita? Hebei adalah wilayah kita. Meskipun Jin tidak turun tangan, kita tetap harus menjunjung reputasi dunia judi Hebei. Kakak Jin belajar trik sejak kecil, dan pernah bersumpah untuk melawan judi dengan kecurangan. Aku percaya setelah dia mengerti situasi di Hebei, dia pasti tidak akan. Yue, hari ini ulang tahunmu. Ibu sedang rapat bisnis sekarang, sebentar lagi, ibu dan ayah akan merayakan ulang tahunmu bersamamu. Oke? Ayah, lihat ibu keluar. Ayah, siapa paman yang memegang ibu itu? Yue, bagaimana kalau ayah mengajakmu merayakan ulang tahun dulu? Bagaimana dengan ibu? Ibu, harus bekerja dulu. Ayo pulang dulu. Balonku. Gao Jin. Yue, tunggu ayah di sini. Gao Jin, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini? Apakah aku mengganggu sesuatu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku, bicara omong kosong? Apa yang kamu lakukan dengan pria ini? Apa yang aku lakukan bukan urusanmu.
Lagi pula, urusan bisnisku apa kamu akan mengerti jika aku jelaskan? Urusan bisnis? Jika aku tidak datang, apa kalian berdua sudah diranjang sekarang? Diam. Gao Jin, kamu mengecewakanku. Sekarang juga, tanda tangani surat cerainya. Su Yuzhen, sudah lama kau menunggu hari ini? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Gao Jin, buka matamu, dan lihat dirimu sendiri. 10 tahun pernikahan, dan kau masih jadi penjual sate kere. Dan aku sekarang CEO Grup Su. Kau pikir kau cukup pantas untukku? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Andai kakek tidak memaksaku di ranjang kematiannya, aku tidak akan pernah menikahimu. Tidak cukup pantas? Itu mengakhiri hubungan 10 tahun kita. Akan kutandatangani perjanjiannya, tapi, Yue, dia ikut denganku. Tidak bisa. Yue tetap bersamaku. Dengan uang kecil dari jualan satemu, apa kau bisa memberinya kehidupan yang baik? Yuzhen, butuh bantuan? Tidak. Uang hanyalah kertas bagiku. Tapi aku tidak tahan, Yue memanggil pria lain ayah. Diam. Su Yuzhen, 10 tahun lalu, kau menyelamatkan hidupku. Aku melindungimu selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, tamparan ini mengakhiri hubungan 10 tahun kita. Bang, jangan bicara soal perasaan. Hidup itu soal kebutuhan dasar, uang. Kau bahkan tidak bisa membelikan putrimu kue ulang tahun yang harganya lebih dari beberapa dolar. Dan aku, dengan santai, memberi Yuzhen gelang berlian seharga puluhan ribu dolar. Lihat itu, ini edisi terbatas yang bahkan tidak bisa kau beli dengan uang, labubu. Dan yang bisa kau berikan padanya hanyalah boneka murahan. Di luar sana, yang penting kekuatan, modal. Orang sepertimu, bagaimana bisa bersaing denganku? Kau bisa membeli Su Yuzhen dengan uang? Tapi, jauhi anak perempuanku. Jangan menggertak ayahku. Aku tidak peduli dengan anakmu, aku menginginkan istrimu. Aku baru saja berjanji untuk memperkenalkannya kepada Ketua Kamar Dagang Guangxiang, Chen Liu. Hei, dia sudah mengikutiku seperti anak anjing. Oh, ya. Istrimu? Mantap. Gao Jin, lepaskan aku. Kamu gila. Apa kamu tahu seberapa menakutkannya dukungan Tuan Muda Liu? Kamu ingin menghancurkan keluarga Su kita. Baiklah, Tuan Muda Liu. Sudahlah. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku bilang. Gao Jin, aku memberimu 1 hari terakhir. Rayakan ulang tahun Yue, tapi besok, kamu harus membawa Yue kembali padaku. Ayah, tolong jangan bertengkar dengan ibu. Yue takut. Yue, orang dewasa punya urusan sendiri, kamu tidak akan mengerti. Bagaimana kalau ayah mengajakmu merayakan ulang tahun? Yuzhen, selamat. Akhirnya kamu bebas dari belenggu itu. Bagaimana kalau kita makan malam nanti untuk merayakannya? Kakak Cheng, kita hanya mitra bisnis. Tidak perlu makan malam. Juga, terima kasih untuk hadiahnya, tapi itu terlalu berharga. Tidak pantas aku menyimpannya. Kamu harus mengambilnya kembali. Sama-sama. Jangan sebutkan itu. Aku hanya mencoba membantumu menyingkirkan hama itu. Sepertinya Su Yuzhen masih memiliki perasaan untuk pria itu. Aku perlu mencari cara untuk memisahkan mereka selamanya. Ayah. Kapan ayah dan ibu akan berbaikan? Jangan khawatir, Yue. Ayah akan bicara baik-baik dengan ibu besok. Apakah Yue bersenang-senang malam ini? Ya. Kalau begitu ayo pulang. Oke. Hati-hati, Yue. Yue, kamu tidak apa-apa? Ayah, aku baik-baik saja. Kepala ayah berdarah. Biarkan aku mengelapnya untuk ayah. Tidak apa-apa. Apa kamu buta? Tuan Gao, Tuan Muda Liu punya pesan untukmu. Jika kamu terus mengganggu Nona Su, lain kali bukan hanya kecelakaan mobil. Liu Jincheng. Tuan,
apakah kamu baik-baik saja? Bawa Yue ke tempat yang aman. Dan Liu Jincheng itu, selidiki latar belakangnya. Liu Jincheng ini adalah orang besar yang dibicarakan Bos Chen. Dia menggunakan kemampuan judinya untuk mengacaukan seluruh dunia judi bawah tanah di Harbin. Tapi jangan khawatir, Tuan, masalah ini akan aku tangani. Aku tidak peduli apakah dia orang besar atau preman kecil, dia berani macam-macam dengan putriku, jadi dia sudah mencari mati. Memetik daun dan melempar bunga, kemampuan Tuan masih menakutkan. Gadis ketiga keluarga Lin di ibu kota, Lin Suewei, kenapa dia ada di sini? Tuan Gao, Dewa Judi, akhirnya bertemu langsung denganmu. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Bisa luangkan waktu sebentar? Tidak ada waktu. Ada hal lebih penting yang harus kulakukan. Sayang, ayah harus mengurus sesuatu. Jaga dia. Jangan khawatir. Tuan Gao, Nona Lin. Tolong, beri aku kesempatan lagi, aku tidak bisa kalah. Besar, 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 kecil, kecil, kecil. Yo, wajah baru. Kak, mau main apa di sini? Bosmu bernama Liu, kan? Panggil dia. Aku mau main beberapa putaran dengannya. Bos kami tidak sembarangan menemui orang, tapi kalau kamu bisa menang 10 kali berturut-turut, aku akan panggilkan bos. Orang terakhir yang bilang bisa menang 10 kali berturut-turut. Sekarang lagi menambang batu bara di luar negeri. Kak, penampilanmu lusuh, tapi omonganmu besar. Gimana kalau adek main sendiri denganmu? Pak, mau tukar berapa chip? Semua yang di dalam, tukar semuanya. Domba gemuk. Tunai. 1,5 juta. Dan 1 Mercedes. Orang ini pakaian murahan, tapi bawa banyak uang, jangan menilai buku dari sampulnya. Menurutku dia cuma pemarah. Kalah semua, demi dapat jackpot sekaligus. Hari ini kita akan dihibur. Kak memang royal. Tapi, aturan di sini jaminan cuma dihargai setengahnya. Jadi total 2 juta chip. Bagaimana, Kak? 2 juta. Lebih dari cukup? Kalau mau mundur sekarang, masih bisa. Mau main apa, Kak? Aku ikut saja. Blackjack, bacarak, atau sikbo? Cewek cantik ini jago main apa? Aku main itu denganmu. Kalau begitu blackjack. Pasang taruhan. Blackjack. Blackjack. All in. Siapa anak ini? Dia sudah menang 3 kali berturut-turut. Siapa orang ini? Cari masalah. Cari tahu. Cari tahu siapa orang ini. Tentu. Aku tidak datang untuk cari masalah. Aku hanya ingin bertemu Liu Jincheng, suruh dia datang menemuiku. Kenapa buru-buru? Masih ada 7 putaran. Bicara setelah menang. Tetap blackjack. 4 kali berturut-turut. Bagaimana mungkin? Di kasino ini, belum ada yang menang 4 kali berturut-turut. Aku cuma bilang satu hal. Suruh Liu Jincheng datang menemuiku. Zheng Jie, kami sudah temukan dia. Anak ini namanya Gao Jin. Dia jual sate di pasar malam. Istrinya adalah CEO Su Group, Su Yuzhen. Penjual sate sehebat ini, telepon Pak Liu. Gao Jin, kenapa kamu tidak bersama Yue? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Yue? Kalau begitu, tanyakan saja pada Tuan Liu ini. Apa yang dia lakukan pada putriku? Hari ini, aku datang untuk menuntut keadilan bagi putriku. Gao Jin, jangan menuduhku sembarangan. Apa yang sudah aku lakukan? Gao Jin, apa kamu salah paham? Jangan jelaskan. Aku datang untuk satu hal hari ini, Akse Danda.
Aku ingin semua orang tahu bahwa Putri Gao Jin tidak bisa dianggap enteng. Seorang penjual barbeque beruntung menang beberapa kali dan mengira dia dewa judi. Hah? Hari ini akan kutunjukkan padamu apa arti sebenarnya dari meja poker. Kakak Cheng, dia dan aku toh sudah menikah. Chip-chip ini mungkin dipinjam dari rentenir. Tolong jangan terlalu keras padanya. Aku tidak bermaksud tidak menghormatimu, tapi orang ini benar-benar menginjak-injakku. Jika aku biarkan saja, bagaimana aku bisa bertahan di lingkaran ini? Tapi, Jangan lupa, jika perusahaannya ingin bertahan dari krisis ini, mereka membutuhkanku. Jika klubku bangkrut, perusahaanmu ikut hancur. baiklah. Gao Jin, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Gao Jin, kamu ingin menemuiku, jadi aku datang. Tapi, mari kita ganti permainannya. Zajin Hua. Aku datang ke sini bukan untuk bermain kartu denganmu. Aku hanya punya satu permintaan. Minta maaf pada putriku. Minta maaf? Aku pemilik klub yang terhormat, dan kau ingin aku minta maaf pada seorang gadis kecil? Hah? Kamu omong kosong. Baik, tidak mau minta maaf? Kalau begitu, aku akan terus menang sampai kau melakukannya. Gao Jin, kamu gila? Membawa uang sebanyak ini ke meja hanya untuk membuatku minta maaf pada seorang gadis kecil? Yue adalah putriku, kau menyakitinya, kau harus membayar. Bagikan kartu Zajin Hua. Gao Jin, aku telah melatih mataku sejak kecil, aku bisa mengingat setiap kartu yang dibagikan bandar. Apakah kau berani berjudi denganku? Rp10.000. Taruhan buta 10.000. Kamu bahkan tidak melihat kartumu dan langsung buta. Gao Jin, kamu benar-benar berani. Hah? Apakah aku berani atau tidak, itu urusanku sendiri. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, minta maaf pada putriku. Atau, aku akan membuatmu kehilangan semua uangmu. Sudah kubilang. Aku tidak akan minta maaf pada gadis itu. Tidak ada maaf, orang ini sangat percaya diri. Sepertinya dia punya kartu besar, aku harus melakukan sesuatu. Aku punya 3 as, ayo lihat, bagaimana kamu mengalahkanku sekarang. Kali ini, aku naikkan 300.000. Trik yang sangat cerdik, keahlian menukar kartunya cukup mengesankan. Setelah bertahun-tahun dalam permainan ini, dia masih punya beberapa keahlian. Liu Jincheng, bermain dengan taruhan kecil seperti itu membosankan. Aku bertaruh semua. Bertaruh semua kartu apa yang dia punya? Ini terlalu berisiko. Jika dia kalah, ini dia tidak akan pernah pulih seumur hidupnya. Karena kamu mencari mati, aku ikuti saja. Aku juga bertaruh semua. Tunjukkan kartumu. Berhenti mengulur waktu, tunjukkan kartumu. 3 as, kartu terbaik dalam permainan. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Liu Jincheng, aku ingin kamu tahu saat kamu menolak minta maaf pada putriku, kamu sudah menentukan nasibmu. Kamu ditakdirkan kalah. Kalah? Apa maksudmu? Tapi 3 as sudah menjadi kartu terbesar. Diam. Dalam aturan Zajin Hua, 2,3,5 adalah kartu terkecil, tapi bisa mengalahkan 3 kartu sama. Gao Jin, aku tidak akan pernah minta maaf, dan aku tidak akan pernah kalah. Kamu beruntung hari ini. Anak itu tidak mati, berikan aku kesempatan lain. Aku akan membuat putrimu mati di depanmu. Kamu menolak mendengar akal sehat jika wajah penjudi adalah keserakahan, maka Gao tua tidak pernah mengakui kekalahan, maka aku akan membuatmu kehilangan seluruh kekayaan keluargamu. 2. Kartu terkecil di Zajin Hua. Beraninya kamu bicara begitu sombong. Gao Jin. $23. Tidak mungkin 2,3,5, kan? Liu Jincheng, belum terlambat untuk menyesal. Tunjukkan.
Aku tidak percaya kamu punya 2,3,5. Kartu terakhirku. Ini angka 5. 235 mengalahkan 3 kartu sejenis. Liu Jincheng, kamu kalah. Ini? Bagaimana bisa 235? Bagaimana dia bisa begitu beruntung? Dia benar-benar dapat 235? Tidak mungkin. Buka mata dan lihat dengan jelas, kartunya ada di sini. Apa yang terjadi? Berdasarkan potongan tadi, Gao Jin tidak mungkin mendapat 235. Mata harta karunku, tidak mungkin salah. Liu Jincheng, aku menang. Minta maaf pada anak perempuanku. Aku tidak akan pernah minta maaf. Berikan uangnya. Bos, uang dari kasino kita, dia sudah memenangkan semuanya. Apa? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ah. Yuzen, kamu masih punya uang, kan? Tolong aku akan bayar saat fajar. Tidak, Tuan Liu, itu modal operasional perusahaan. Aku tidak bisa memakainya. Su Yuzen. Jangan lupa, aku satu-satunya yang bisa membantumu. Dia tidak bisa membantumu. Begini saja. Aku janji akan mengembalikannya saat fajar. Seseorang. Ada 3 juta di sini. Tukarkan dengan chip. Ayo lanjut bermain. Su Yuzen, apakah kamu tahu dia hampir membunuh Yue Yue? Gao Jin. Tuan Liu pernah membantuku sebelumnya. Aku, Su Yuzen, bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Aku tidak bisa diam saja dan melihatnya dalam masalah. Lalu kamu akan membiarkan Yu Yue mati? Dia putrimu sendiri? Su Yuzen, demi menghormati pernikahan kita, aku ingin menyisakan sedikit martabatmu, tapi karena kamu bahkan tidak peduli pada Yue Yue, maka bersiaplah untuk bangkrut. Baiklah. Karena kalian ingin melanjutkan, maka aku akan ikut bermain. Tadi, aku ceroboh. Aku tidak melihat dengan jelas. Kali ini, ayo main bluff, 10 kartu masing-masing. Siapa yang menghabiskan semua kartu duluan menang? Ayo. Gao Jin, kali ini, dengan keterampilan curangku, jangan kira kau bisa mengalahkanku dengan keberuntungan. Liu Jincheng menggunakan teknik menandai kartu, teknik menggunakan panas untuk meninggalkan tanda di kartu. Dan curang adalah trik klasik. Trik kecil. Gao Jin menutupi kartunya begitu rapat. Apa dia tahu aku menandai kartu? Aku perlu mengujinya. Giliran posisi selatan. Oh, aku selatan. 10. 2-10. Gao Jin, ada apa denganmu? Kenapa langsung pukul aku? Apa urusanmu? Tunjukkan kartumu. Jadi masih tanganku? Empat 9. Tantangan. Liu Jincheng. Aku tidak sepertimu, orang picik. Aku tidak pernah berbohong. Tantangan gagal. Taruhan berlipat ganda, 100.000 menjadi 1 juta. Bayar. Ku lepas kau kali ini. 3 kecil. Ikuti dengan 3. 3-3. Dalam satu deck cuma ada 4-3. Aku tidak percaya kau seberuntung itu, punya begitu banyak 3 tantangan. Tidak percaya. Lihat sendiri. Ini kartu terakhirku, 5 kecil. Jika tantanganmu gagal, 1 juta. Aku hanya tidak percaya, kalau kartu terakhirmu adalah 5 tantangan. Percaya atau tidak, kau harus. Mustahil. Bagaimana kartumu bisa sebagus itu? Tidak ada yang mustahil. Bayar. Uang yang kubawa, sudah kukalahkan semua padanya. Sepertinya, kau juga tidak punya chip lagi. Kau masih punya satu hal untuk dipertaruhkan.
nyawamu. Gao Jin, bukankah kau mendesak Tuan Liu ke pojok? Aku akui, dia sedikit keterlaluan, tapi bukankah kau terlalu agresif? Su Yuzhen, Yue adalah putrimu. Jika ada yang mencoba menyakitinya, apa yang akan kau lakukan? Tentu aku tidak akan melepaskannya. Tapi mengatakan Mas Cheng menyewa pembunuh, itu hanya versi ceritamu. Tidak ada bukti sama sekali. Siapa bilang Pak Gao tidak punya bukti? Siapa bilang Tuan Gao tidak punya bukti? Dia adalah Chu Xiaodao, murid Dewa Judi. Guru. Tuan Gao, Nona Yue sudah diurus. Hei, Gao. Jadi kau belajar trik kartu dari Chu Xiaodao? Pantasan kau begitu hebat. Xiaodao, hari ini aku bertaruh nyawa dengan Tuan Liu. Amrika, sebagai murid Dewa Judi, kau sangat dihormati, jadilah saksi kami. Tuan Gao, ini tidak boleh. Terlalu berbahaya. Hanya bercanda dengannya. Aku lebih suka menangani musuhku sendiri. Baiklah, aku, Chu Xiaodao, bersedia menjadi saksi permainan ini. Silakan. Bagaimana ronde terakhir dimainkan? Ronde hidup atau mati, ditambah roulette Rusia, satu ronde menentukan hidup atau mati. Baik. Satu tangan menentukan hidup atau mati. Silakan. Permainan hidup atau mati dengan roulette. Kedua pemain harus mengambil kartu secara buta. Jika salah satu pemain gagal membuang kartu, mereka harus memutar roulette. Jika tidak kena, permainan berlanjut. Jika kena, pemain mati. Begitu permainan dimulai, tidak ada jalan mundur. Gao Jin, hari ini adalah hari kematianmu. Setiap kali aku mengocok kartu tadi, mata Fanbaoku sudah menghafal kartu-kartu itu. Gao Jin, hari ini kau pasti mati. Bagaimana kalau begini? Sekarang hanya kita berdua yang berjudi. Hemat waktu. Masing-masing 5 kartu. Main kartu bergiliran. Terserah kau. Kartu Gao Jin, 1, 4, dan 7, masing-masing 1, 2 sekop, 9. Kau duluan. 1, 3. Buang. Gao Jin, kau kalah. Benar-benar 3. Gao Jin, kamu langsung tendang dari awal, terlalu bersemangat, sepertinya Raja Neraka pun datang hari ini, tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu banyak bicara. Giliranku. Baiklah, karena kamu ingin bertemu Raja Neraka lebih awal, aku akan mengabulkan keinginanmu. Keluarkan kartumu. 29. Apakah Gao Jin tahu dia punya 29? Apakah dia menggertak? Atau dia juga menghafal kartu? Aku hanya punya 1 dan 6. Dan sepasang 4, haruskah aku mengambil risiko? Atau 9. Tendang. Giliranmu. Lihat itu, Gao Jin. Hidupku bukan sesuatu yang bisa kau ambil begitu saja. Apakah aku mengambilnya atau tidak, bukan urusanmu. Itu tergantung pada kemampuanku. Sepasang 4. Tendang. Mati. Kalian semua mati. Mati. Dia tidak mati. Giliranku. Tidak mungkin ada yang mendapat 4 kartu yang sama. Naikkan taruhannya. Naik. Diam. Saya naik.
Gao Jin, kau habis. Mulai ronde berikutnya. Gao Jin, kau harus berhenti. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Bagikan. Sepertinya Raja Neraka belum menginginkanku. Keras. Aku yang menentukan seberapa tangguh diriku. Kita berdua masing-masing sisa satu kartu. Kita berdua punya kartu satu. Jika kita tidak menaikkan, akan seri, tidak mungkin. Tidak sering ada kesempatan untuk menjatuhkan bocah ini, aku tidak bisa membiarkannya lepas, Gao Jin. Bagaimana kalau begini, kita masing-masing sisa satu kartu, mari kita perbesar. Tangan terakhir, siapapun yang kalah, memainkan ronde terakhir sampai habis. Sampai pistolnya ditembakkan. Bagaimana? Terserah kau. Sejak aturan berubah, tekanan meningkat. Ambilkan saya secangkir teh. Saya juga mau satu. Berikan dia satu juga. Seharusnya yang pertama sampai ke saya. Kenapa tidak berikan ke saya dulu? Biarkan kau menderita. Air membawa kekayaan. Setelah secangkir teh ini, aku merasa dewa kekayaan berpihak padaku, Gao Jin. Ayo lanjutkan. Kartu terakhir, 5. Kau ikut. Atau menyerah? Kartu hall saya adalah 5. Kartu hall Anda adalah 1. Entah kau ikut atau menyerah, aku pasti menang. Mari lihat kau mati. Bos menukar kartu. Gao Jin habis. Naik. Naik. Gao Jin. Kau berani menaikkan taruhanku? Kau mati. Kita belum membuka kartu hall. Bagaimana kau tahu aku kalah? Membuka sampahnya di babak pertama bukan kebiasaan yang baik. Begitu? Karena kartuku ini adalah 5. Gao Jin, betapapun sombongnya kamu tetap kalah dariku. Jin Cheng, mungkin kamu harus turun dulu. Yuzen, aku tahu dia mantan suamimu. Kamu masih punya perasaan. Tapi jangan khawatir. Aku akan membuat kematiannya cepat dan tidak menyakitkan. Buka matamu lebar-lebar. Lihat kartu holemu apa? Mas Sasa? Apalagi kartuku bisa jadi? Kenapa bukan angka 5? Kenapa angka 1? Liu Jincheng, kartumu angka 1, bukan angka 5, aku menang. Kenapa angka 1? Kamu tidak menukar kartu. Dia pasti menukarnya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Liu Jincheng, aturan yang baru saja dibuat, biarkan aku mendengar bunyi bang. Gao Jin, kamu pasti curang. Kau menodongkan pistol ke kepalaku. Kau mau menggeledahku? Tidak boleh. Liu Jincheng, kamu yang memulai permainan ini. Sekarang kau menuduh orang lain curang. Itu tidak masuk akal. Aku tidak peduli soal akal. Hidupku hampir habis, kenapa aku harus peduli? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Banyak orang di sini, tak satu pun dari mereka, melihat Tuan Gao curang. Kau hanya membuka mulut, dan dengan mudah memfitnah orang lain. Kau pikir kau siapa? Ini bukan urusanmu, kau. Seorang yang sekarat. Kenapa berdebat dengannya? Baik. Silakan, geledah aku. Jika kau tidak menemukan apa-apa, aku ingin mendengar letusan. Baik, jika aku menggeledah dan menemukannya, maka kau dengar letusan untukku. Tunggu. Bagaimana jika tangan kotormu menaruh sesuatu padaku? Orang lain. Kau saja. Nona Zeng, saya tidak menemukan apapun padanya. Mustahil. Dia pasti telah menukar kartuku. Geledah lebih teliti.
Benar-benar tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Kecurangan selalu meninggalkan jejak. Liu Jincheng, kamu berikutnya. Berikutnya untuk apa? Kamu mau mundur? Aku Liu Jincheng. Bang Cheng. Kau, penjual sate. Kau berjudi denganku? Kau tidak layak. Hari ini akan kutunjukkan padamu kesenjangan status kita. Tangkap dia. Siapa yang berani menyentuh Bang Jin? Ketua Chen. Apa yang kamu lakukan di sini? Jin, maaf, aku telat. Aku minta maaf. Ketua Chen, pasti Anda salah. Dia hanyalah seseorang yang dibuang oleh keluarga Su. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Beraninya kamu bersikap kasar di depan Jin. Kamu cari gara-gara. Ketua Chen. Kenapa kamu membantunya begitu banyak? Karena tidak menghormati kakak Jin. Satu hal ini sudah cukup menghancurkanmu selamanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang penjual barbeque bisa terhubung dengan Ketua Chen sama sekali? Ingat, karena satu kesalahanmu. Kamu telah benar-benar menghancurkan masa depanmu. Tidak. Ketua Chen, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya, Liu Jincheng, datang ke Hebei, dan saya tidak pernah menyinggung Anda. Anda tidak bisa begitu kejam, kan? Sudah berakhir. Modal kerjaku. Semuanya hilang. Nak, Departemen Keuangan baru saja menelepon dan mengatakan kamu menggelapkan modal kerja perusahaan. Ada apa, Bu? Baru saja, Kakak Cheng dan Gao Jin berjudi. Aku meminjamkan uang ke Kakak Cheng. Dan dia kehilangan semuanya. Apa, Gao Jin? Si mantu yang numpang itu. Tunggu saja. Ibu akan segera ke sana. Gao Jin. Kamu tahu dari awal bahwa kamu bisa mengendalikan Kakak Cheng. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kalau aku bilang, apa kamu akan percaya? Su Yuzhen. Tanya dirimu sendiri dengan jujur. Setelah kita menikah, aku bekerja tanpa lelah dan tanpa mengeluh. Tapi bagaimana denganmu? Kapan kamu dan ibumu pernah menatap mataku? Gao Jin, kamu, sebagai laki-laki, aku perintahkan kamu untuk mengembalikan uang itu kepada Pak Liu dan Yuzhen sekarang juga. Beraninya kau memukulku? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Gao? Kamu pantas mendapatkannya. Gao Jin, kenapa anak buahmu memukul ibuku? Meskipun Bos Chen menghargaimu. Sekarang semua yang dimiliki keluarga Kusu tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang kumiliki sekarang, semua kudapatkan melalui kerja kerasku sendiri. Nona Su, kamu terlalu meninggikan diri sendiri. Jika bukan karena dukungan diam-diam Jin, keluarga musuh tidak akan seperti sekarang. Su Yuzhen. Dulu, keluarga musuh sedang kacau. Aku diam-diam membantumu, itulah kenapa kamu bisa seperti sekarang. Tapi kamu, demi kekayaan dan status, meninggalkan aku dan putri kita. Tidak, aku tidak. Tindakanmu. Berbicara sendiri. Aku hanya ingin memberitahumu, aku tidak peduli dengan semua yang kau lakukan. Mulai sekarang, kau jalanmu, dan aku jalanku. Kita tidak ada hubungan satu sama lain. Adapun kamu, utangmu padaku, saatnya bayar. Pak Gao, ini semua kesalahpahaman. Semua itu keluarga Su dan Liu Jincheng yang menyebabkan ini. Kami semua dimanfaatkan. Kami tidak punya niat untuk melakukan semua ini. Gao Jin, jangan terlalu memojokkan kami. Jangan kira karena Presiden Chen di belakangmu, kau bisa berbuat sesukamu. Tepat. Paling buruk, keluarga Su kami akan meninggalkan Hebei. Meskipun harus rugi besar, dibandingkan denganmu, penjual barbeque murahan, kami 10.000 kali lebih baik. Omong kosong, apa itu? Kau tahu siapa kakak Jin? Presiden Chen, saya hormati Anda, tapi kami tidak peduli siapa dia. Kau memojokkan kami, apa kau pikir kau sendiri bisa mengalahkan kami semua? Coba saja. Kalian berdua benar. Karena kau tidak mau berakhir damai, silakan coba. Lihat apakah kami bisa menanganinya. Akan kutunjukkan padamu, rasanya mati. Sampaikan perintahku. Buat Liu Jincheng dan keluarga Su, dibasmi dari Hebei. Gao Jin,
Meskipun kau dekat dengan Presiden Chen, bukankah kau terlalu sombong? Kamu mencari mati. Beraninya kau bicara sombong di depan kakak Jin? Ayo, hajar mereka semua. Presiden Chen, apa kau yakin ingin menyinggung seluruh dunia bawah Habei demi anak ini? Bahkan seluruh dunia bawah negeri ini. Tidak ada apa-apanya dibanding kakak Jin. Dan sekarang, kalian semua. Apa hebatnya dia? Bos, celaka. Bisnis kita diserang hebat. Kita kehilangan setidaknya selusin tempat. Kalian bertanya, atas dasar apa? Aku, Lin Suewei, putri ketiga keluarga Lin dari Jingdu, apakah itu cukup? Pak Gao, aku sudah lama menyukainya, dan dia akan menjadi menantu keluarga Lin. Cukup. Lin Suewei, keluarga Lin dari ibu kota. Ku dengar mereka tidak hanya di dunia bawah. Mereka juga punya pengaruh di dunia bisnis. Kenapa dia mendukung Gao Jin? Pastikan aku dengar letusannya, kamu berutang padaku. Jin, bagaimana kita menghadapi keluarga Su? Su Yuzhen masih ibu kandung Yuan Yuan, dia tidak dihukum mati, tapi dia tidak akan lolos begitu saja. Sebarkan perintahku. Semua dunia bawah utara. Siapapun yang mengenalku, Gao Jin, dilarang bekerja sama dengan keluarga Su. Ya. Pak Gao, bisakah kita ganti tempat? Terlalu banyak orang luar di sini. Berhenti. Apa yang kamu lakukan, Su? Nona Su, Kamu berani sekali hari ini. Apa karena wanita ini? apa urusannya denganmu? Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu terus bilang, ini demi kebaikan anakku. Tapi bagaimana denganmu? Kamu sudah punya cadangan dari awal? Inikah caranya membalas budi pada anakku? Bersekongkol dengan orang lain. Dasar perempuan, berani-beraninya kau memukulku. Kau punya status apa? Berani-beraninya kau menghinaku, putri ketiga keluarga Lin. Jika kau berani bicara lagi, aku akan membuat keluarga Sumu bangkrut juga, percaya atau tidak. Gao Jin, aku selalu mengira kau tidak terlalu cakap, tapi setidaknya kau laki-laki. Tapi hasilnya apa? Sekarang yang kau lakukan hanya bersembunyi di belakang perempuan. Kau sangat mengecewakanku. Kau bahkan membuatku jijik. Presiden Su, apakah kau sudah selesai? Aku hanya ingin memberitahumu, laki-laki yang bersembunyi di belakang perempuan akan diremehkan seumur hidup. Jika hanya itu yang ingin kau katakan, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan. Apa kau dengar apa yang kau katakan? Jika kau tahu identitas Tuan Gao, Dia hanya laki-laki simpanan. Status apa yang dia miliki? tidak masuk akal. Aku adalah putri ketiga keluarga Lin yang terhormat. Status dan posisiku jauh di atas perbandinganmu. Meskipun begitu, aku tetap harus menghormati pria ini. Saat kau mengetahui kebenarannya, kau akan tahu betapa konyolnya dirimu. Dan, biarkan aku memberimu saran. Kau tidak berhak membicarakan keburukan Tuan Gao. Kau tidak layak. Jika bukan karena Tuan Gao, kau tidak akan memiliki statusmu saat ini. Dasar perempuan nakal, jahat dan pedas. Benar-benar tidak masuk akal. Cukup, Bu. Daripada mengeluh di sini, kenapa tidak fokus memperbaiki dirimu sendiri? Sekarang, masih ada kesenjangan besar antara aku dan keluarga Lin Kyoto. Tapi aku percaya. Hei, Tuan Li. Tentang pesanan sebelumnya, Anda bilang menginginkannya, kan? Saya bisa memberikannya hari ini dengan harga murah. Bagaimana menurut Anda? Halo? Tuan Li? Hei, Ketua Wang, ini Xiao Su. Anda sebelumnya bilang ingin bekerja sama dengan perusahaan kami. Kami sudah memikirkannya, dan saya pikir kami. Anda sudah menemukan orang yang tepat? Oke, maaf mengganggu. Sayang, seserius itu? Paling lama sebulan. Jika kita tidak bisa mendapatkan uang dalam sebulan, perusahaan akan menghadapi risiko bangkrut. Seserius itu? Keluarga Su hancur. Ini semua salah Gao Jin. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Bu, Gao Jin sudah masa lalu. Saat ini, yang terpenting adalah mencari cara untuk mencegah arus kas perusahaan putus.
Aku bisa menemukannya. Aku pasti akan menemukannya. Gao Jin, aku akan membuatmu melihat bahwa mengandalkan diri sendiri adalah kekuatan sejati. Orang sepertimu yang hanya numpang hidup pasti akan hancur. Aku, Su Yuzhen, tidak mencapai posisiku sekarang karena dirimu. Halo, Tuan Sun. Wang Meifeng. 3 juta yang kau hutang padaku sudah sebulan, saatnya bayar. Tuan Sun, beri saya 2 hari lagi. Saya pasti. Baiklah. Aku beri kamu waktu paling lama sehari. Jika tidak bisa bayar dalam sehari, akan kubongkar kamu menjadi suku cadang dan kukirim ke pabrik organ di Myanmar Utara. Tidak, Pak Sun aku. Kau tahu putriku, kan? Cantik nomor 1 di kota ini, dia masih perawan. Aku memberikannya padamu, itu harusnya cukup untuk menutupi utangku, kan? Wang Meifeng, kau perempuan brengsek, berani-beraninya kau menjual anak sendiri. Perusahaannya akan bangkrut. Jika tetap bersamanya, hidupku juga tidak akan baik. Lebih baik ku jual dia, tapi kali ini aku mau 5 juta dolar. Wang Meifeng, kau benar-benar serakah. Bahkan kau bisa berbisnis dengan anak sendiri. Baiklah, aku setuju. Asalkan kau bawa Su Yuzhen ke tempat tidurku, utang judimu, 3 juta dolar akan kuampuni dan kuberi kau 2 juta lagi. Setuju. Pak Sun tunggu kabar baik dariku. Pak Sun, apa satu wanita saja tidak cukup bagimu? Kenapa kau habiskan 5 juta untuk membeli seorang wanita? Apa kau tahu? Su Yuzhen adalah wanita tercantik di kota ini, dan dia istri orang berkualitas tinggi. Begitu aku mendapatkannya, kalian berdua saudari bisa melayani aku bersama. Hei Bu Wang, ini aku. Bu Wang. Masih belum menemukan jalan keluar? Kamar dagang Guangshang terlalu kuat. Begitu mereka dengar aku menentang kamar dagang Guangshang, tak ada yang mau bekerja sama dengan kita. Saat ini ayo berjudi sekali lagi. Jika kita menang, kita bisa balik keadaan. Tapi Bu, akhir-akhir ini sialku terus. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan Gao Jin, aku khawatir. Timur kota, sebuah kasino baru-baru saja dibuka. Ku dengar bandarnya semua baru. Dengan kemampuanmu, nak ditambah bantuanku. Memenangkan puluhan juta itu mudah sekali. Kasino di timur, bukankah itu wilayah Sun Batian? Tidak, dia tukang curang. Resikonya terlalu besar. Apa kau punya pilihan lain sekarang? Apa kau mau Gao Jin itu menertawakanmu? Tapi di saat seperti ini, kau masih memikirkan itu? Kita lewati ini dulu, sebelum yang lainnya. Kau tidak ingin semua kerja kerasmu sia-sia, kan? Ikut aku sekarang. Baiklah. Bukankah kau mau mengenalkanku pada seseorang? Di mana dia, Andi? Di depan sana. Halo, Pak Sun. Bu Su, Anda benar-benar cantik. Melihat sendiri baru percaya. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Pak Sun. Tidak perlu. Bu Su, saya dengar Anda ingin bermain game dengan saya. Ya, Pak Sun. Tapi belakangan ini, arus kas perusahaan saya sedikit kurang. Jadi, saya berharap Anda bisa meminjamkan saya modal. Karena Anda yang minta, Bu Su, masa saya menolak? Apakah 10 juta cukup? Ya, cukup, Pak Sun. Bu Su, saya akan terus terang, jika Anda menang 10 juta itu, anggap saja hadiah dari saya. Tapi jika Anda kalah, habiskan 1 malam dengan saya. Ya, saya tidak punya pilihan lain. Saya setuju saja. Saya cukup pandai bermain kartu. Mungkin saya tidak akan kalah darinya. Oke, saya setuju. Bu Su, Anda memang tegas. Kalau begitu, mari kita buat lebih seru. Kocok dadu. 5 dadu untuk menang atau kalah, bagaimana? Tentu. Untung saja ini dadu. Itu keahlian saya. Saya telah melatih telinga saya untuk menghitung dadu sejak kecil. Angka berapa di dalam cangkir, saya tahu persis. Su Yuzhen, berani bertaruh dengan saya? Kalau begitu, tunggu saja untuk melayani saya dengan patuh. Bu Su, Anda sangat percaya diri. Apakah Anda yakin? Anda tidak akan kalah? Pak Sun,
Saya datang ke sini hari ini demi perusahaan saya. Saya tidak akan membiarkan tahun-tahun kerja keras sia-sia. Jadi saya harus menang. $100.000. Saya ikut. Pak Sun bahkan tidak melihat dadu. Dan dia langsung panggil, berani sekali. Pak Sun, jangan khawatir soal berani atau tidaknya saya. Giliran Anda. Sun Batayan sangat percaya diri. Dia pasti punya dadu yang bagus. Saya penasaran apa yang saya dapat. 5 sejenis. 5-6, Yahtzee. Itu kombinasi terbaik yang mungkin. Coba lihat kamu mengalahkan itu. Kali ini, saya pasang 300.000. Busu, 300.000. Itu tidak ada apa-apanya. Saya all in. All in? Kombinasi apa yang dia punya? Mungkinkah? Dia benar-benar yakin akan menang. Pak Sun all in. Jika saya mundur sekarang, saya akan jadi bahan tertawaan. Saya ikut. Tunjukkan dadunya. 5-6, Yahtzee. Yang tertinggi Yahtzee yang mungkin. Pak Sun, Anda kalah. Busu, Anda terlalu percaya diri. Saya sudah bilang, sayalah yang menang hari ini. Maksud Anda? Ini adalah kombinasi terbaik dalam Yahtzee. Busu, Anda salah. Dalam Yahtzee, ada kombinasi dengan angka terkecil, 1-5, straight, yang mengalahkan Yahtzee Anda. Meskipun dalam permainan, peluangnya seperti memenangkan lotre, saya memang beruntung sejak lahir. Hari ini, saya akan tunjukkan sesuatu yang baru. Setuju. Empat. 5. Dia benar-benar seekor naga. Seekor naga, hanya untuk mengalahkan macan tutulmu. Ibu Su, Anda kalah. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Anda menjadi naga? Ibu Su, karena Anda kalah, Anda harus menepati taruhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ibu Su. Tapi hari ini, Anda ikut dengan saya, tidak ada bantahan. Lepaskan aku, Ibu, tolong, Ibu. Kamu, lepaskan aku sekarang. Tidak mungkin. Aku tidak pernah salah menghitung probabilitas. Kamu tidak mungkin menang. Kamu pasti curang. Sayang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Taruhan ya taruhan. Dengan patuh habiskan malam dengan Tuan Sun. Kamu benar. Sun Batayan. Memang curang. Gao Jin, apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Sun Batayan, dari awal, tidak pernah berniat meminjamkan uang padamu. Dia hanya ingin tidur denganmu. Permainan judi ini adalah jebakan dari awal. Kamu bohong. Bagaimana mungkin Tuan Sun orang seperti itu? Gao Jin, kurasa kau tidak bisa mengubah caramu. Masih ingin membalas dendam pada Yuzhen? Kau sudah cukup menghancurkan putriku. Apalagi yang kau inginkan? Masalah ini, mereka berdua berencana menipumu dari awal. Ibumu berniat menjualmu demi uang. Kamu harus sadar. Kau bicara omong kosong. Sayang, kebohongan konyolnya bahkan anjing pun tidak akan percaya. Kamu adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Su Yuzhen, bahkan sekarang, kau masih percaya mereka? Apa kau tidak percaya padaku? Apalagi? Aku tidak percaya ibuku. Haruskah aku percaya padamu, Gao Jin? Aku tidak menyangka kamu sekarang menjadi begitu putus asa. Baiklah. Baik sekali. Kau benar-benar membuka mataku. Nak, dari mana kau datang? Kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku, berlutut sekarang? Kita lihat saja. Siapa yang membuat Tuan Gao berlutut? Kamu mau cari mati? Gao Jin, apa kamu hanya akan bersembunyi di belakang wanita dan pamer kekuatan? Kamu hanya mengambil sisa-sisa kami. Berani-beraninya bicara seperti itu pada Nona Lin? Kamu mau mati? Nona Lin, aku tidak ada hubungan dengan mereka. Tadi, apakah kamu tidak menghormati Tuan Gao? Tuan Gao? Nona Lin,
Aku salah. Aku tidak tahu dengan siapa aku berhadapan. Maaf. Apa? Baru sadar kamu salah? Iya, aku salah. Jika kamu berjanji melepaskanku, aku akan lakukan apa saja. Cukup. Katakan yang sebenarnya. Tentang apa yang baru saja terjadi, apakah itu kamu? Iya, aku salah. Aku dibutakan oleh nafsu. Aku pantas mati. Tuan Sun, maksudmu apa? Ibumu tidak bisa membayar utang judinya padaku, jadi dia menjualmu padaku. Permainan judi hari ini semua diatur olehku, tujuannya adalah membuatmu kalah dan tidur denganmu. Kalau tidak, kenapa ibumu diam saja sejak awal permainan? Bu, apa kamu benar ibuku? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Jika bukan karena Tuan Gao datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu, kamu pasti sudah. Gao Jin. Aku bersalah padamu. Nona Su. Berhenti. Aku tidak peduli. Sun Batian. Mau hidup? Ya. Mulai sekarang. Mengenai bisnis keluarga Su. Jangan beri mereka 1 sen pun. Jangan pinjamkan mereka uang. Ya. Terserah. Tidak. Nona Su. Aku benar-benar mengagumi seleramu. Pak Gao memiliki status yang sangat terhormat. Kamu menyerah demi keuntungan kecil. Betapa konyolnya. Karena kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan aku karena kejam. Lin Suewei, berhenti. Ayo pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Presiden Sun, uangku itu. Tahan. Nona Lin baru saja berkata, mulai sekarang, kamu pergi jalannya, dan aku jalanku. Butuh uang? Cari orang lain. Presiden Sun. Bagaimana ini bisa terjadi? Sayang, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Hentikan. Mereka mencoba menyeretku ke Myanmar Utara. Berhenti. Jika mereka menyeretku ke sana, aku mati. Sudah kubilang, hentikan. Kamu tidak mengerti? Bu, apa kamu benar-benar ibuku? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah menyalahkan Gao Jin. Apa maksudmu? Kamu pikir aku ingin meminjam dari rentenir? Itu karena kamu terus menunda-nunda, menolak untuk menceraikan pecundang itu. Jika kamu lebih cepat menceraikannya, dan mencarikanku seorang sugar daddy, aku tidak akan perlu rentenir. Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kamu pikir itu mudah? Kamu tidak menyesal menceraikan pecundang itu, kan? Lihat sendiri. Kamu baru bercerai beberapa hari, dan dia sudah menemukan wanita kaya. Bagaimana bisa kamu menyesali pria brengsek seperti itu? Tanpa wanita kaya itu, dia itu apa? Sampah. Dan Lin Suewei itu? Kecantikan macam apa dia? Cukup, Ibu. Berhenti bicara. Jika Nona Lin mendengar apa yang Ibu katakan, keluarga Su kita hancur. Ayo pergi. Aku tidak menyesal menceraikan Gao Jin. Sepanjang hidupku, aku tidak akan pernah menyesalinya. Bahkan tanpa Gao Jin, akhirnya aku akan berdiri di puncak dunia. Sayang, Yuzen, apa yang kamu lakukan di sini? Waktu yang tepat, aku punya kabar baik untukmu. Di mana Gao Jin? Jangan sebut dia. Dia diusir oleh Yuzen. Kalian berdua bercerai? Ya, kami bercerai 2 hari yang lalu. Bagus, Yuzen. Begitulah seharusnya. Gao Jin itu, dia hanya bermalas-malasan di rumah sepanjang hari. Aku sudah lama muak dengannya. Bagaimana dia bisa layak untuk putriku? Sayang, kabar baik apa yang kamu sebutkan tadi? Beberapa hari yang lalu di kasino, aku bertemu seorang tokoh besar. Orang yang baru saja meneleponku. Seorang tokoh besar? Siapa? Dengarkan, ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Lin Hongbo. Keluarga Lin? Ayah, apakah keluarga Lin dari ibu kota, salah satu dari 7 keluarga besar? Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan mereka? Terlebih lagi, aku menunjukkan fotomu kepada Tuan Lin. Dia menyukaimu dan bilang ingin menikahimu. Apa? Ayah, bagaimana kau bisa mengirim fotoku ke orang asing? Oh, sayang. Ayahmu melakukan ini demi kebaikanmu. Gao Jin yang tidak berguna itu, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan Tuan Lin? Yuzen, ayahmu benar. Setelah kita berhubungan dengan keluarga Lin, krisis keluarga Su akan segera teratasi. Dan saat itu,
kau akan menjadi nyonya muda keluarga Lin. Bahkan jika Gao Jin berhubungan dengan Nona Lin, kita tidak perlu khawatir. Tapi Bu, Pak, aku ingin mandiri. Ada apa? Gao Jin ini juga terlibat dengan keluarga Lin? Sayang, kau tidak tahu, sejak Yuzhen mengusir Gao Jin, dia menyimpan dendam. Dengan mengandalkan dinafkahi Nona Lin, dia menyabotase bisnis kita. Dia menghancurkan keluarga Su, dan kita diambang kehancuran. Benarkah, Yuzhen? Benarkah? Gao Jin ini, dia sudah keterlaluan. Dia mengejarku, menindasku. Setelah putriku menikah dengan keluarga kaya di Zhongxia, akan kubuat dia membayar. Tuan Gao, di sini. Kakak, aku sudah membawa Tuan Gao. Lin Tianyuan dari keluarga Lin memberi hormat kepada Dewa Judi. Bangun. Terima kasih, Dewa Judi. Kau repot-repot mengundangku, pasti kau ada permintaan. Bicara, apa itu? Aku ingin meminta Dewa Judi untuk menjatuhkan keluarga Lu dari Zhongxia dan menyelamatkan keluarga Lin dari bahaya. Keluarga Lu? Maksudmu keluarga legendaris? Keluarga teratas di dunia perjudian bawah tanah? Benar? Keluarga Lu ambisius dan selalu ingin menelan semua kekuatan teratas di dunia bawah, dan keluarga Lin kami adalah yang terlemah di antara semua kekuatan teratas. Jadi keluarga Lu ingin menyerang kita. Menjatuhkan keluarga Lu itu mudah? Tapi kenapa? Aku harus membantu kalian? Jika Dewa Judi bersedia membantu keluarga Lin, keluarga kami mulai sekarang akan mengikuti hanya Dewa Judi. Belum cukup. Aku, Lin Suewei, bersedia menjadi pelayan Tuan Gao. Kau pikir aku butuh wanita? Tuan Gao, aku tidak meminta Anda untuk secara pribadi melawan keluarga Lu. Aku hanya memohon Anda menyelamatkan ayahku. Ayahku dulu berjudi dengan keluarga Lu, dan tidak menangkap mereka curang. Dia tidak hanya kehilangan segalanya, tapi juga ditahan. Aku tahu kemampuanmu dalam menipu tiada tanding. Tolong selamatkan ayahku. Begitu. Guru, aku menemukan petunjuk tentang percobaan pembunuhanmu saat itu. Bicara. Jangan khawatir, bicara saja. Berdasarkan senjata rahasia di dalam tubuhmu, aku melacak, senjata-senjata ini dibuat di Zhongxia. Jadi aku curiga orang yang mencoba membunuhmu juga berada di Zhongxia. Zhongxia? Belum. Aku masih perlu menyelidiki lebih teliti untuk menemukan pelaku sebenarnya di balik ini. Ini tidak sesederhana yang terlihat. Kamu boleh pergi sekarang? Baik, Tuan. Kalian berdua, pergi persiapkan dulu, aku akan segera ke sana. Apa? Oh, kakak yang bodoh. Tuan Gao sudah setuju. Terima kasih, Dewa Judi. Hari ini kebetulan adalah jamuan yang diadakan oleh keluarga Lin kami. Kami pasti akan menjamu Tuan Gao dengan baik. Jamulah Tuan Gao dengan baik. Itu hanya bantuan kecil. Aku pamit sekarang. Tuan, kami sudah sampai di kediaman Lin. Aku akan masuk sendiri. Silakan urus urusanmu. Gao Jin, apa yang kamu lakukan di sini? Ini lingkungan orang kaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa aku harus memberitahumu? Kamu pikir kalau kamu tidak bilang, kami tidak akan tahu. Kamu pasti mengikuti kami, diam-diam untuk menghadiri jamuan keluarga Lin. Mencoba menggunakan ini untuk mendapatkan kembali putri ketiga keluarga Lin. Pak Gao, ada apa? Tidak ada yang penting. Keluarga mantan istriku mengira aku sengaja mengikuti mereka. Mereka tidak mengizinkanku masuk. Benarkah? Terus kenapa kalau begitu? Ini urusan keluarga kami, bukan urusan orang luar sepertimu untuk ikut campur. Orang luar? Beraninya kau memukulku. Ayah tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Dia putri ketiga keluarga Lin, Lin Suewei. Kita tidak berani memprovokasi dia. Putri ketiga keluarga Lin? Aku, Nona ini, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi aku akan memaafkannya. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Pak Gao, ayo pergi. Kalian semua jaga diri. Putri ketiga keluarga Lin,
siapa dia menganggap dirinya. Begitu putriku menikah dengan keluarga Lin, kamu akan mendapatkan balasannya. Cukup ayah, hentikan. Ayo pergi. Paman Su, Tuan Muda Lin ada di sini. terima kasih atas kerja keras Anda. Bukan apa-apa. Ini putriku Yuzhen, Tuan Muda Lin. Nona Su. Halo, Tuan Muda Lin. Oh, iya. Paman Su, apa yang terjadi dengan memar di wajahmu? Wajahku? Tuan Muda Lin, kamu datang tepat waktu. Tadi, wajah suamiku dipukul oleh seseorang. Apa? Siapa lagi kalau bukan dia? Itu mantan suami putriku. Orang itu, Gao Jin. Dia ada di Zhongxia? Bukankah kalian menyebut namaku? Iya, tapi dia membawa kakakmu, Lin Suewei. Kami tidak berani berbuat apa-apa padanya. Lin Suewei? Kakakku, bagaimana bisa dia bersamanya? Ya, aku juga tidak tahu. Tidak apa-apa, malam ini keluarga Lin kita akan kedatangan orang besar. Kalau begitu, kakakku pasti akan membawa orang itu untuk hadir. Aku sendiri yang akan membalaskan dendammu. Baik, kalau begitu terima kasih, Tuan Lin. Tidak masalah, memang sudah seharusnya. Ayo pergi. Kakak, Tuan Gao sudah tiba. Dewa Judi, akhirnya Anda tiba. Saya berani diri mengatur jamuan selamat datang untuk Anda. Apakah Anda senggang malam ini untuk bergabung dengan kami? Kakak, kenapa tidak bilang padaku dari tadi? Tuan Gao punya urusan penting yang harus ditangani, dan seharusnya tidak perlu repot-repot. Tidak apa-apa. Bilang saja saya tamu undangan Anda. Baik. Oh, dunia ini kecil, musuh selalu bertemu. Aku tidak pernah mengira orang sepertimu akan layak masuk ke tempat seperti ini. Kamu adalah Gao Jin. Tuan Lin, dia hanyalah seorang yang hidup dari perempuan. Dia dulu hidup dari anakku. Sekarang dia mau hidup dari Nona Lin. Memang melihat adalah percaya. Kapan aku pernah hidup dari keluarga musuh? Kesuksesan keluarga Sumu sekarang semua karena aku? Perkembangan keluarga Su sampai level ini kapan itu karena kamu? Benar, itu karena aku. Su Yuzhen, pikirkan baik-baik, setiap kali perusahaan diganggu preman, siapa yang berdiri dan membuat mereka mundur? Itu hanya kebetulan. Gao Jin, jika kamu benar-benar punya kemampuan yang kau klaim sehebat itu, kenapa dalam 10 tahun kamu masih belum berhasil? Itu karena kamu. Gao Jin, berapa lama lagi kamu akan keras kepala? Aku akui kemarin aku salah paham padamu, tapi kamu tidak bisa mengambil semua kerja keras yang aku lakukan selama ini dan mengakuinya sebagai milikmu sendiri. Nak, aku, Tuan Muda. Shipping benci orang sepertimu. Siapa kamu? Aku adalah Tuan Muda. Lin Hongbo, teman Nona Su. Aku tidak peduli hubungan kalian berdua. Minggir. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Berlutut, minta maaf pada Nona Su. Dengan Tuan Lin di sini hari ini, aku pikir hari ini, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Ada apa? Kamu mau berkelahi, ya? Kamu pikir aku tidak berani? Kamu hanya mengandalkan dukungan kakakmu. Itu kenapa kamu begitu nekat. Biar ku bilang hari ini, jika kamu tidak berjudi denganku, bahkan jika kakakku datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Tunggu. Lin Hongbo, kamu gila. Ini adalah tamu keluarga Lin. Keluarga Lin punya banyak tamu, tapi pastinya bukan jenis yang tidak berharga. Dan satu hal lagi, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Aku kakak keduamu, hormati aku. Hanya karena kau kakak keduaku, makanya aku mencegahmu berbuat salah. Aku pikir kau telah terpesona oleh pria itu. Seseorang yang diusir oleh keluarga Su, bahkan keluarga Su pun tidak menginginkannya, tapi kau masih menyayanginya. Tidakkah kau malu? Aku malu padamu. Kalau begitu, bolehkah aku juga beranggapan bahwa kau mengambil barang yang dibuang orang lain? Lin Suewei, aku pikir kau makin kelewatan. Kaulah yang kelewatan. Tuan Gao adalah tamu terhormat yang kuundang untuk menyelamatkan ayah. Jika kau lakukan ini, ayah tidak akan pernah memaafkanmu. Baik, kulihat kau memang bertekad untuk membela pria tampan ini. Karena kau bilang dia bisa menyelamatkan ayah, maka biarkan dia bertaruh denganku. Kamu. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Tapi, jika aku menang, kamu harus minta maaf pada kakakmu. Omongan sombong. Penjaga bawa dadunya. Dadu tampaknya sederhana tapi paling mudah untuk menyembunyikan trik. Lin Hongbo pasti sangat percaya diri dengan kelincahan tangannya.
Sayangnya dia berhadapan denganku. Tuan Gao, tenangkan pikiranmu. Aku percaya padamu. Gao Jin, permainan dadu ini adalah keahlianku. Babak ini, aku tidak hanya akan menang, aku akan menang dengan gaya. Selanjutnya, aku akan membuatmu mengakui kekalahan dengan sukarela. Gerakannya mencolok, tapi setiap goyangan sangat stabil. Sepertinya, dia memang punya sedikit keahlian. Pengocokan dadu ini adalah permainan yang paling adil. Angka tertinggi sudah ditentukan, siapapun yang mendapatkannya orang itu menang. Babak pertama, 6 dadu, total tertinggi menang. Total lebih tinggi menang. Kedua pihak, silakan bersiap. Dia curang ternyata. Meskipun gerakannya cepat, satu gerakan itu sentuhan pergelangan tangan dengan lengkungan ke dalam pasti bukan goyangan biasa. Dia mencoba mengubah sisi dadu. Lin Hongbo, simpan trikmu. Hah? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Dalam pertandingan, mengganggu lawan tanpa alasan. Itu melanggar aturan, bukan? Wasit sedang mengawasi loh. Kamu pikir aku buta? Teknik Lin Hongbo ini sungguh luar biasa. Goyangan dadunya cepat dan mantap, seperti menonton film judi. Ya? Ini bukan keterampilan judi. Hanya pamer. Lihat gerakan tangannya saat berhenti, sangat elegan. Apa Gao Jin? Kamu belum pernah melihat teknik ini. Jika kamu mengaku kalah sekarang, masih belum terlambat untuk menghindari kalah telak nanti. Bermain trik tidak akan membawamu jauh. Lin Hongbo, curang bukanlah tipu daya. Aku tidak punya waktu untuk permainan kata-katamu, karena selanjutnya, kamu akan kalah telak. Enam. Bagaimana mungkin? Oh tidak, putaran ini bisa seri, atau Gao Jin pasti kalah. Skor yang sangat tinggi. Kenapa Gao Jin masih gemetar? Gao Jin, lihat, ini adalah kekuatan sejati. Saya sarankan kamu berhenti gemetar, menyerah saja. Kamu akan menyelamatkan muka. Jika kamu terus gemetar, yang akan kamu hilangkan adalah harga dirimu. Hahaha. 6-6. Skor tertinggi. Aturannya, jika seri, bangkir menang. Tapi Lin Hongbo membuka cangkirnya lebih dulu untuk mengklaim bang. Jadi Tuan Gao tetap kalah. Kecuali. Masih gemetar? Bukankah itu hanya mencari penghinaan? Setidaknya cobalah. Bagaimana jika seri? Saya pikir Gao Jin bergerak lebih ganas dari Lin Hongbo. Ini maksudnya apa? Satu dadu berubah jadi 2. Gimana cara menghitung titiknya? Tepat. Wasit, meskipun dadunya retak, titiknya tetap sah. 6-6 ditambah 1 titik lagi. Totalnya 37. Itu mengalahkan punya Lin Hongbo 6-6 dengan selisih 1 titik. Gao Jin menang. Kotor. Itu merusak peralatan. Dadunya hancur. Masa bisa dihitung? Itu melanggar aturan. Dalam karier judi Gao Jin, dia tidak pernah menghancurkan dadu untuk membuat poin. Kamu kalah. Sudah jelas. Jangan buat aku kehilangan rasa hormat padamu. Seni berjudi menerima segala cara. Menemukan jalan keluar dari jalan buntu itu disebut jenius. Beberapa orang hanya bicara soal aturan secara buta, yang lain menciptakan aturan. Aku, Gao Jin, tidak pernah jadi pengikut aturan. Akulah yang menciptakannya. Setelah penilaian, titik dadu ditentukan oleh sisi yang menghadap ke atas. Pemain Gao Jin, total dadu sah. Gao Jin menang. Gao Jin, pasti kau curang. Suewei, ini kakak keduamu. Dibandingkan denganmu, dia jauh berbeda. Saran aku, keluarga Mulin jauhkan dia dari meja judi. Dengan ketenangan dan IQ begini, pasti dia akan mati di meja cepat atau lambat. Tuan Gao, dia tetap kakak keduaku. Gao Jin, ulangi lagi. Lin Hongbo, cukup. Sudah kubilang sebelumnya, Tuan Gao adalah tamu terhormat yang kuundang untuk menyelamatkan ayah. Karena kau sudah kalah, pergi dengan patuh. Apa kau ingin aku menerapkan disiplin keluarga sekarang? Keluar. Maaf, Tuan Gao. Setelah ini, keluarga Lin akan menghukum Lin Hongbo dengan keras. Ini hanya permainan anak-anak. Masa aku harus marah padanya? Lu Hao, putra tertua keluarga Lu. Kenapa mereka di sini? Tuan Gao, itu mereka.
Mereka pakai kecurangan untuk mencelakai ayahku. Hari ini adalah hari yang disepakati. Jika ayahmu tidak bayar, kami akan bunuh Sandra. Hah, ayah? Aku tahu kau tidak mengumpulkan uang tebusan. Sekarang kau hanya punya dua pilihan. Pertama, tunduk pada keluarga Lu kami, dan hormati keluarga Lu sebagai atasanmu. Kedua, lihat aku membawa pria tua ini, dan mencabik-cabiknya, menjual organ-organnya ke Myanmar Utara. Shwe Wei, jangan khawatir tentang aku. Keluarga Lin, kami tidak akan pernah menjadi budak bagi keluarga Lu. Aku bilang, kau terlalu banyak bicara. Bapak Lu, berapa banyak uang yang mereka hutang padamu? Nah, siapa kau? Namaku Gao Jin, aku tamu yang mereka undang. Hah, tamu sepertimu tidak punya tempat untuk bicara di sini. Sebaiknya kau jaga mulutmu, atau kau akan mendatangkan masalah pada dirimu sendiri. Berani kau. Kau tahu siapa Bapak Gao? Karena kau meremehkan tamu sepertimu ini, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menang, kau biarkan pria tua itu pergi. Baik, tapi bagaimana jika kau kalah? Aku di tanganmu. Hahaha, kau pikir kau siapa? Orang tak berarti yang tak punya apa-apa untuk hilang. Kau pikir kau bisa menukar dengan Lin Zhen? Dia kepala keluarga Lin. Jika Bapak Gao kalah, mulai sekarang, keluarga Lin kami akan tunduk pada keluarga Lu. Kukira bikin Lin Shwe Wei menyerah akan sedikit sulit. Siapa sangka dia langsung menuju kematian. Bagus, jadi tidak repot. Oke, karena Nona Lin sudah bicara, ayo kita lakukan seperti itu. Namun, Gao Jin, aku perlu memperingatkanmu. Lin Zhen kalah, seseorang bayar untuk membebaskannya. Jika kamu kalah, hanya ada satu jalan keluar, kematian. Aku tidak akan kalah. Katakan saja, kita main apa? Blackjack. Kamu tahu cara mainnya? Bagus, langsung King. King langsung. Kamu mau lipat dengan kartu sebagus ini. Apa kamu tahu cara main blackjack? Lipat. 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 Kartu bagus semua. Masa kamu gak mau? Sekarang aku dapat as, kamu dapat 2. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Ikan hampir kena pancing. Tambah. Apa? Aku as, dan kamu 2. Kamu berani nambah. Apa trikmu kali ini? Karena kamu minta mati, maka akan kuberikan padamu. Memang benar itu 2, kartu ini sudah dicurangi. Terus berjudi, dan itu jalan buntu. 6. Dia dapat dengan hanya 2 kartu, blackjack terbesar. Ini, bagaimana kamu bisa nambah sekarang? Aku punya blackjack sekarang. Minta kartu. Gao Jin, aku punya blackjack. Bahkan jika kamu minta hingga 21, itu tetap seri. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Tuan Gao, dia sudah punya blackjack. Mungkin kita harus menyerah. Dia dapat blackjack setiap tangan. Kalau terus begini, aku akan kehabisan chip segera. Apa aku dengar dengan benar? Tertinggiku adalah blackjack. Apa yang bisa mengalahkanku? Apakah aku menang atau tidak? Kita hanya tahu di akhir. Minta. Pura-pura. Lihat saja. Di depan blackjackku. Trik apa yang bisa kamu lakukan? Memang benar kamu punya blackjack, tapi kita main western blackjack. Tangan terpenting adalah 5 kartu. Mustahil. Peluang 5 kartu hanya 1%. Lagi pula, aku sudah menyuap bandar. Bagaimana dia bisa memberinya 5 kartu? minta. Apakah 5 kartu? Kamu akan tahu saat dia membaliknya. Gao Jin. Kamu yakin dengan ini? Jika kamu kalah, orang tua ini, dan kamu mati. Tuan Gao, Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Jika dia benar-benar dapat 5 kartu, rencanaku untuk mengambil alih keluarga Lin berakhir. Masa sih? Kamu benar-benar menang? Probabilitasnya kecil banget, aku nggak percaya. Kamu kalah. Aku menang. Kalau kamu pikir aku curang, kamu bisa menggeledahku. Nggak mungkin. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Taruhan ya taruhan, lepaskan dia. Kalau kita lepaskan Lin Zhen, keluarga Lin pasti akan balas dendam.
dan berperang habis-habisan dengan keluargaku. Tidak, kita tidak boleh membiarkan Lin Zhen pergi hidup-hidup hari ini. Baik, aku akan bebaskan Tuan Lin sekarang. Tunggu sebentar. Ayah, Kalian membiarkan dia pergi begitu saja? Lu Hao, taruhan tetaplah taruhan. Sebagai kepala keluarga Lu, kamu sangat tidak tahu malu. Kurasa keluarga Lu tak punya alasan untuk tetap ada. Gao Jin, aku benar-benar meremehkanmu. Tak kusangka kau punya keahlian. Kau pikir karena kau selamatkan Lin Zhen, dia bisa menyelamatkanmu? Tangkap dia. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan bawa dia bersamaku. Ayah, biarkan mereka mengantarmu pulang dulu. Gadis bodoh, apa yang kau katakan? Tuan Gao telah menyelamatkan keluarga kita. Jika aku pergi begitu saja, aku tak berbeda dengan penjahat Lu Hao itu. Gao Jin, mati. Siapa di sana? Presiden Chen. Kita bertemu lagi, Chen Liu. Ini urusan keluarga Lu dan keluarga Lin. Saya sarankan Anda jangan ikut campur. Urusan pribadi Anda dengan keluarga Lin memang bukan urusan saya. Tapi Anda seharusnya tidak menyentuh Pak Gao. Mungkin Anda belum tahu, Pak Gao, Gao Jin, adalah guru saya, Dewa Judi saat ini. Berani-beraninya Anda mengeluarkan pisau padanya? Hukuman apa yang pantas untuk Anda? Apa? Dia Dewa Judi? Mustahil. Ini tidak mungkin benar. Penjaga, bawa orang ini pergi, dan tunggu keputusan guruku. Pak Gao, apa yang harus kami lakukan dengan orang-orang ini? Guru, Lu Hao sangat berani. Dia tidak hanya menculik kepala keluarga Lin, tetapi juga menolak membayar utangnya, melanggar aturan permainan. Menurut aturan, tangannya harus dipotong. Pak Gao, saya punya rahasia untuk Anda. Katakan. 10 tahun lalu, seseorang menyewa saya untuk membunuh Anda. Nama belakang klien adalah Gao. Itu Gao He dari cabang kedua, bukan? Anda sudah tahu? Saya sudah curiga sejak lama. Tapi Anda memberikan petunjuk yang berguna, nyawamu diampuni, tapi kau tidak akan lolos dengan mudah. Liu, antar dia ke kantor polisi. Baik. Pak Gao. Guru, situasi sekarang berubah cepat. Apa rencana Anda selanjutnya? Identitas saya sudah terbongkar. Tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Saya perlu kembali ke keluarga Gao. Untuk mengambil posisi saya sebagai kepala keluarga Gao. Itu akan memenuhi salah satu keinginan saya. Aku akan ikut denganmu. Tidak semudah itu. Tunggu aku. Kalau begitu, sebaiknya kau cepat kembali. Atau, aku tidak akan menunggumu. Baiklah. Ada apa, Fenger? Siapa yang membuatmu marah? Ayah, Gao Jin kembali. Apa? Dia masih hidup? Hidup? Ayah? Apa maksudmu dengan itu? Apakah ayah tahu kenapa dia menghilang selama 10 tahun? Bukankah itu karena dia tidak menyelesaikan penilaian keluarga? Terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya? Jadi dia bersembunyi selama 10 tahun? MPH, omong kosong. Meskipun Gao Jin selalu meremehkan bakatnya sejak kecil, mata ayahmu tajam. Dengan kemampuannya, jika dia bertarung denganmu untuk posisi kepala keluarga, kamu tidak akan punya kesempatan. Lalu, kenapa dia pergi 10 tahun tanpa menghubungi keluarga? 10 tahun lalu, aku menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Ayah membunuh anggota keluarga sendiri? Jika ada yang tahu, kita selesai. MPH, siapa yang akan tahu? Untuk saat ini, aku yang memegang kendali di keluarga Gao, dan aku melakukan semuanya untukmu. Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Tenang. Seluruh keluarga Gao sekarang tunduk padaku. Jika pemuda itu ingin mewarisi posisi kepala keluarga, itu belum pasti. Ayah, aku khawatir. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Pergi kumpulkan kekuatan utama sekarang. Malam ini, aku ingin mereka semua mencalonkanmu sebagai tuan muda keluarga Gao. Terima kasih, Ayah. Baik, pergilah. Oke, aku paham. Ada apa? Tuan, aku baru mendapat kabar. Keluarga Gao mengadakan upacara pelantikan. Mereka menyiapkannya untukku begitu cepat. Bukan, itu untuk Gao Feng. Tuan, harap tenang. Bagus, Gao He. Bersumpah pada ayahku bahwa dia akan mengangkat trik kartu keluarga Gao ke level baru. Tidak pernah terpikir demi kekuasaan,
Dia akan mendukung orang yang menang uang dengan cara curang untuk menjadi kepala keluarga. Tuan, keluarga Gao tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun. Jika Tuan bersedia kembali, saya percaya para sesepuh yang benar-benar memahami seni trik kartu pasti akan mendukung Tuan. Belum tentu. Aku sudah pergi 10 tahun, melawan perjudian dengan trik kartu, mereka sudah lama menganggapku orang luar. Keluarga Gao sekarang, aku khawatir, adalah pertunjukan tunggal Gao He. Sebarkan beritanya, semua keluarga perjudian yang berteman dengan keluarga Gao harus berkumpul di kediaman Gao dan menungguku. Ya. Selamat, Tuan Muda Gao Feng. Mulai sekarang, Anda adalah kepala keluarga Gao, Anda akan memimpin kami menang di seluruh dunia. Haha, terima kasih atas dukungan kalian semua. Jangan khawatir, semuanya. Setelah saya mewarisi posisi kepala keluarga, status keluarga Gao di dunia perjudian global hanya akan semakin tinggi. Haha, hari ini adalah hari kakakku, mantan dewa judi, meninggal 10 tahun lalu. Meskipun aku menjadi kepala keluarga sementara, keluarga Gao tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun. Jadi aku berencana memilih dari generasi baru satu orang, yang telah mencapai sukses besar dalam pertarungan. Gulungan ini mencatat prestasi generasi baru keluarga Gao. Selama bertahun-tahun. Saya akan menyajikannya kepada kalian semua, dan kalian akan memilih untuk penerus selanjutnya. Ini Gao Feng, putra kedua keluarga Gao. Dalam 10 tahun, dia mengalahkan 18 Master Trik Kartu Asia. Dia memenangkan untuk keluarga Gao, di Las Vegas kepemilikan 3 kasino besar. Total 15.000 pertandingan. Ya Tuhan, 15.000 pertandingan. Tidak perlu memilih. Trik kartu Tuan Muda Gao Feng sudah luar biasa. Dia satu-satunya pilihan untuk kepala keluarga. Saya merekomendasikan Tuan Muda Gao Feng. Tuan Muda Gao Feng, saya juga mendukung Tuan Muda Gao Feng. Baik, saya juga merekomendasikan Tuan Muda Gao Feng. Sepertinya semua orang tidak keberatan putraku Gao Feng mewarisi posisi kepala keluarga. Tidak ada keberatan. Tentu saja. Tuan Muda Gao Feng sebagai kepala keluarga kita sungguh pantas. Kalau begitu, mari kita keluarkan simbol kepala keluarga cincin Dewa Judi. Feng kemarilah. Baik, ayah, baik. Tunggu. Bukankah ini Tuan Muda tertua, Gao Jin? Bukankah dia diusir dari lingkaran inti dulu? Karena perbedaan pendapat, dia sudah hilang selama 10 tahun, sekarang dia tiba-tiba kembali. Apakah dia pikir dia layak bersaing untuk posisi kepala keluarga? Keponakan Gao Jin, kamu datang terlalu lambat. Upacara suksesi sudah dimulai. Paman, sebagai putra Dewa Judi, yang pertama dalam garis pewarisan keluarga, pada hari pemilihan kepala keluarga baru ini, aku bahkan tidak diberitahu. Keponakan, kamu salah paham pada pamanmu. Selama 10 tahun ini kamu menghilang tanpa jejak. Bahkan jika aku ingin memberitahumu, aku tidak bisa menemukanmu. Apa gunanya memberitahumu, Gao Jin? 10 tahun ini, dengan aturan konyolmu yang disebut aturan menggunakan tipu daya melawan perjudian, kamu tidak menghasilkan 1 sen pun untuk keluarga Gao. Apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Posisi kepala keluarga sudah ditakdirkan menjadi milikku. Berani-beraninya kamu menghina cincin Dewa Judi. Meskipun dia Tuan Muda tertua, dia harus dihukum sesuai aturan klan. Gao Jin, kamu benar-benar tidak punya aturan. Kamu yang tidak punya aturan. Posisi kepala keluarga selalu milikku. Apa hakmu untuk membiarkan anakmu mewarisi? Berani-beraninya kamu. Aku mengikuti aturan klan, yang mampu harus memimpin. Kamu berani bicara soal aturan klan? Selama 10 tahun terakhir, aku mempertaruhkan nyawaku, membersihkan kasino bawah tanah, menyatukan 7 keluarga, dan diakui sebagai penjaga dunia perjudian. Kualifikasi ini, apakah memenuhi syarat untuk mewarisi posisi kepala keluarga? Apa? Mungkinkah Dewa Judi legendaris adalah Gao Jin? Dia? Paman? Apakah ada yang ingin kamu katakan? Jadi, meskipun kamu memiliki pencapaian ini, menurut aturan leluhur keluarga Gao, masa penilaian pewaris adalah 10 tahun, kamu melewatkan masa penilaian. Jadi semua pencapaian tidak sah, tidak berlaku. Paman, jadi menurutmu, kamu menggunakan aturan klan untuk secara terang-terangan memihak anakmu sendiri. Aku bilang tidak sah, ya tidak sah. Ini keluarga Gao.
akulah yang berkuasa di keluarga Gao. Jika kamu tidak puas, kamu bisa keluar dari keluarga Gao. Baik, kamu yang berkuasa. Posisimu sebagai kepala keluarga sementara diberikan oleh ayahku karena kasihan. Dengan melakukan ini, apakah kamu pikir kamu menghormati arwahnya di surga? Diam. Posisi kepala keluarga selalu milikku. Ayahmu menggunakan tipu daya untuk mencurinya. Aku tidak akan berdebat denganmu. Jika kamu turun hari ini, dan serahkan posisi kepala keluarga padaku, aku tidak akan mendendam padamu. Mimpi. Ayah, kenapa buang-buang kata padanya? Hah? Gao Jin, bukankah kamu yang mengaku dewa judi? Bukankah kamu yang paling menjunjung aturan? Urusan keluarga Gao harus diselesaikan dengan aturan keluarga Gao. Kau dan aku akan berjudi di sini. Jika aku menang, kamu akan mematahkan tanganmu sendiri, dan tidak akan pernah menginjakan kaki di dunia perjudian lagi. Jika kamu menang, posisi keluarga menjadi milikmu, dan hidupku juga milikmu. Gao Jin. Guru, jangan. Ini jebakan mereka. Di dalam kawasan keluarga Gao, mata-mata dan jebakan mereka ada di mana-mana. Hidupmu tidak berarti bagiku. Kau tidak akan berani. Posisi ketua sekte adalah tentang jalan sejati trik kartu. Aku tidak bisa begitu saja menyerah. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Gao Jin, kau yang minta, permainan punya aturannya sendiri, kami yang menentukan apa yang dipertaruhkan. Terserah. Ayah, dia memakan umpan. Jangan terlalu sombong, terlalu cepat. Gao Jin adalah putra kandung pamanmu. Dia mewarisi keahliannya, trik kartunya sulit dipahami. Terus kenapa? Ayah, caranya menggunakan trik untuk melawan trik pada akhirnya hanya gaya. Keahlian kartu sejati, tetap harus menang. Ayah, Gao Jin sudah 10 tahun tidak menyentuh meja judi. Dia sudah tumpul, tapi aku, selama 10 tahun tidak pernah lengah. Aku tahu, tapi untuk amannya, kita harus memilih permainan yang paling merugikannya. Dan paling menguntungkan kita. Ayah, aku sudah memikirkannya. Ayo bertaruh mahjong. Mahjong, benar. Mahjong memiliki banyak ubin, dan banyak variasi. Mudah disembunyikan, mencuri ubin, menukar, menandainya, tak terhitung cara untuk menang. Yang terpenting, mahjong butuh 4 pemain. Maksudmu, kita atur 1 orang kita di meja. Jadi 3 lawan 1. Tidak peduli seberapa hebat trik balasan Gao Jin, mampukah dia melawan ketiganya sekaligus? Baiklah, ayo lakukan. Aku ingin mereka tahu, di keluarga Gao, bakat saja tidak cukup, kemenangan adalah segalanya. Baiklah, semuanya, Feng Er dan aku sudah memutuskan untuk menunjukkan kedalaman trik kartu keluarga Gao. Perjudian untuk posisi pewaris ini, kita akan menggunakan mahjong 4 pemain. Gao Jin, kita berdua, ayah dan anak, bersama dengan sesepuh yang dihormati ini dari keluarga, 4 di meja, untuk menunjukkan keadilan. Taruhannya adalah posisi kepala keluarga dan tanganmu. Kamu tidak punya keberatan, kan? Tidak ada keberatan. Ayo mulai. Silakan. Nak, hari ini aku akan menunjukkan padamu apa artinya selalu ada orang yang lebih baik dan langit yang lebih tinggi. Benar-benar keluarga trik kartu. Trik kartu 3 orang memang 2 kali lebih baik dari yang di luar. Jika bukan karena aku, mungkin tidak ada yang bisa melihatnya. Pengocokan macam apa itu? Biarkan aku yang melakukannya. Paman Buyut, bantu saya menumpuk ubin. Siapa yang melempar dadu terlebih dahulu? Paman Buyut duluan. Baiklah kalau begitu. Aku akan melempar dadu terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik, 2 Phoenix menghadap matahari, milik orang tua ini. Langkah Gao He, 3 pahlawan mengelilingi bandar, sangat kejam. Gao Feng menjadi bandar. Paman Buyut menghitung ubin, Gao He menukar ubin, babak ini sulit, Belum lagi Tuan Muda Gao Jin, bahkan jika Dewa Judi sebelumnya datang, dia tidak akan mendapat keuntungan.
226. Tuan Gao, ketiga orang ini jelas memasang jebakan. Gao Jin, nak, giliranmu melempar dadu. Aku penasaran apakah dewa judi kecil memiliki setengah keberuntungan ayahmu. Ketiga orang ini memang bekerja sama. Tapi, bermain-main, kamu takut, berlutut, dan panggil aku kepala keluarga 2 kali, dan aku akan biarkan kamu menyisakan 1 lengan. jangan panik. Terburu-buru ingin kalah? Kalah? Kamu pasti masih tidur, melamun di sini. Lempar dadunya saja, berhenti menunda. 11. Hampir menyamainya, sayang keberuntunganmu tidak bagus. Kurang 1. Jika Tuan Muda Gao Jin menjadi bandar kali ini, mungkin ada peluang untuk membalikkan keadaan. Permainan ini, teknik kontrol dadu Gao Feng, dikenal kejam. Belasan ini telah mengamankan bandar. Karena bandar sudah ditetapkan, mari kita bagikan kartu. Kau bilang aku lambat, kau juga banyak bicara. Kita lihat berapa lama kau bertahan, hanya banyak bicara. Bisakah Tuan Gao menang? Kontrol dadu, manipulasi bandar, menandai, menghitung kartu, dan mengganti kartu secara mekanis. Mereka bertiga bekerja sama dengan baik, tapi aku sudah tahu trik kalian. Untuk memenangkan permainan ini, tidak sulit. Gao Jin, ambil kartumu dengan benar, jangan dibalik-balik. Maaf soal itu. Pekerjaan utamaku adalah jualan sate. Aku selalu membaliknya, kalian bertiga, mohon bersabar dengan aku. Kontrol dadu bergantung pada urutan kartu yang tetap, menghitung kartu bergantung pada posisi yang ditandai, hapus tanda, kocok urutan, dan koordinasi mereka akan berantakan. Dia mengocok urutan kartu. Apakah dia melihat rencana kita? Trik apapun yang dia coba, tidak akan berhasil. Paman, aku akan serius sekarang. Ada apa dengan aura Gao Jin? Apa dia benar-benar pura-pura bodoh? Paman, tunggu saja. Guru, Dia seperti orang yang berbeda. Satu lingkaran ini seharusnya menjadi kartu kemenanganmu. Tapi sekarang, apa yang kau lakukan? Terlalu bersemangat. Mau lihat kartu apa yang kau ambil? Tangan Gao He gemetar. Mungkinkah Guru Gao Jin telah menemukan sesuatu? PH, kamu gelisah tidak akan membantu. Aku bahkan belum mengeluarkan satu kartu pun. 3 karakter. Sekarang giliranmu mengambil. Aku juga tidak melihat kartuku. Sudah kubilang aku sangat beruntung. 6 karakter. Pamer, 6 lingkaran, pop, net, endo. Seharusnya dia tidak melakukan pong pada kartu itu. Gao Jin ini, apakah dia benar-benar melihat kartu kita? Dia menemukan tanda-tandanya. Aku tidak percaya kau bisa pong yang ini juga. Begitu? Kamu pura-pura buat apa? Kamu pikir kamu beneran bisa pung? Pung, pung. Pung ganda. Tangan seperti apa yang ingin dibuat Tuan Muda Gao Jin? Tangannya bagus sekali. Dia benar-benar pung. Tidak. 2 ubin ini. Setiap satu. Seharusnya tidak dipung. Tidak. Ubin mahjongnya tidak ada tanda sama sekali. Aku hampir siap. 8 lingkaran, mereka bertiga bersekongkol, tidak satupun dari mereka yang siap sekarang. Sekarang Tuan Muda Gao Jin hampir siap. Apa tangannya benar-benar sebagus itu kali ini? Kamu buang 8 lingkaran. Apa kamu tidak mau lingkaran? Paman, bagaimana kamu tahu aku butuh lingkaran? Giliranmu ambil. Gao Jin, berhenti main tipu. Yang kamu mau adalah lingkaran. Aku buang 2 bambu. Aku tidak akan menggabung kali ini. Kong? Kamu beneran nggak mau kartu lingkaran? Kamu? Bukankah kamu mau kartu lingkaran? Kamu baru buang 8 lingkaran, sebagai umpan? Dia beneran pura-pura bodoh? Gimana kamu tahu aku mau lingkaran? Kong. 2 kong berturut-turut, dia lagi bangun tangan apa? Dia nggak menang walau udah 2 kong, dia mau mencapai tangan yang itu?
Maksudmu? Kong lagi. Buang. Ayo lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kong lagi. Kamu udah ngatur semuanya? Kamu tadi berencana Kong? Nggak mungkin. Kong tersembunyi, sangat bergantung pada keberuntungan saat mengambil kartu. Kok bisa? Keberuntungan. Kan sudah kubilang. Aku lagi hoki hari ini. Oh. Maaf. Menang sendiri. Guru, ini. 18 Arhat. Tangan limit legendaris 24 poin. Tangan limit. Dia menang. Dia sebenarnya kalah jumlah oleh 3 orang mereka. Dan tetap menang. Sial, tangannya sebagus itu? Bukankah kamu bilang, kita pasti menang? Ada apa? Ayah? Kita meremehkannya. Indera kartu Gaojin. Sungguh menakjubkan. Paman, ronde berikutnya, kita harus menang. Gaojin, ronde terakhir. Jangan pura-pura bodoh. HMPH. Hanya 1 ronde. Belum selesai. 1 ronde lagi. Ayo ganti strategi. Aku tidak percaya kau bisa menang lagi. Gaojin, lihat itu. Nah, begitulah cara mengocok. Hampa. Tidak peduli seberapa baik kau mengocok, itu tetap tumpukan ubin mahjong. Lihat, aku hampir menang. Hahaha. Tanganmu. Kami sudah mengetahuinya. Gaojin, aku sarankan kau menyerah sekarang. Tidak ada gunanya bicara lagi, yang penting adalah menang. 1 lingkaran. 1 lingkaran. Saya tahu, kartu apa yang kamu bangun, 3 naga besar. Tapi, kamu tidak punya kesempatan. Saya pasti akan menarik sendiri kartu berikutnya. Paman sudah tahu. Kartu Master Gaojin, 3 naga besar ini, itu adalah tangan Yaku penuh. Kalau begitu, ambil kartumu. Sayang sekali, kartu ini bukan kartu kemenanganku. 4 Wan. Ini kartu tidak berguna untukmu. Gaojin, kartumu semua terbuka. Dan kamu masih ingin menang? Saya sudah menunggu sebuah kartu. Gaojin, kami bertiga menarik kartu bergantian. Bagaimana kamu bisa mengikuti kami dalam kecepatan? Paman ini pasti salah perhitungan. 4 Wan ini pasti bukan kartu yang dia inginkan. Dia salah mengingat kartu. Mungkin, Gaojin menghapus tanda yang dia buat. Putaran terakhir, kamu juga bilang aku tidak punya kesempatan. Dan apa yang terjadi? Putaran terakhir hanya keberuntungan. Putaran ini, aku akan... Sayang kecil. Kenapa ini 8 bambu? Bagaimana bisa semuanya kartu tidak berguna? Kamu curang. Aku sudah mengaturnya. Aku tidak tahu itu. Berhenti berpura-pura. Kau menunggu 1 kartu 4 lingkaran. Aku punya 3 kartu itu. Selama aku tidak memainkannya, kau tidak akan pernah menarik kartu kemenangan. Gaojin, bahkan jika kau menukar kartu, waktunya tidak cukup. Kita sudah memenangkan ronde ini. 7 karakter. Tidak ada 4 lingkaran. Apakah kau butuh 5 lingkaran? Kebetulan sekali. Ya, aku butuh. Aku menang. Ini, Tuan Gaojin. Tidak mungkin dia salah membaca kartu. Tapi kemenangan palsu berarti, membayar ketiga pemain. Gaojin, kau menunggu 1 kartu 4 lingkaran. Kau menang dengan kartu 5 lingkaran. Kau gila, menunggu. Tuan, ini kemenangan palsu. Gaojin, kau berani curang di upacara warisan? Tangkap dia. Gaojin, tidak ada alasan, kamu tidak akan keluar dari ruangan ini hari ini.
Dia menyebut kemenangan palsu dengan lingkaran 5. Sesuai aturan, dia membayar ketiganya. Jika kamu tidak bisa bayar, jelaskan dirimu. Hahaha. Haha. Lihat dengan saksama. Apakah kamu benar-benar berpikir mataku begitu buruk sampai aku tidak bisa membedakan lingkaran 4 dan lingkaran 5? Gao Jin, kamu benar-benar menyebalkan? Bukankah kebenaran ada di depan semua orang? Gao Jin, apakah kamu menganggap semua orang di sini bodoh? Siapa yang tidak bisa membedakan lingkaran 4 dan lingkaran 5? Itu kemenangan palsu. Lihatlah dengan hati-hati. Ini lingkaran 5. Tunggu pasangan ganda, aku menang dengan lingkaran 5, tangan 3 naga besar. Putaran ini, aku menang. Sial, benarkah? Itu benar. Itu benar-benar lingkaran 5. Tuan muda Gao Jin menang? Itu benar-benar lingkaran 5. Aku sebenarnya salah membaca ubin. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kau pasti curang. Berani-beraninya kau di depan seluruh klan curang. Tangkap dia, geledah dia. Hari ini, aku akan menangkap basah kau. Ayo. Tunggu. Aku akui. Aku curang. Tapi kecuranganku berbeda dengan kecuranganmu. Paman, kecuranganmu demi keserakahan, untuk merampas harta orang lain. Kecuranganmu demi kesombongan, untuk menutupi ketidakmampuanmu. Kecuranganmu telah menghancurkan reputasi keluarga Gao yang berusia seabad. Membuat kata curang menjadi memalukan. Dan kecuranganku adalah untuk mengungkap kebusukan, menghukum ketidakadilan. Setelah kalian semua bersekongkol untuk memblokir semua jalanku, aku, demi keadilan, berjuang keluar. Aku, Gao Jin, percaya melawan kecurangan dengan kecurangan. Judi bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga tentang sifat manusia. Bagus. Keluarga Gao membutuhkan pemimpin yang bijaksana dan adil. Keluarga Wang mendukung Gao Jin. Keluarga Li juga mendukung Gao Jin. Perbuatan Paman Gao yang buruk sudah lama kami dengar, kami hanya tidak berani bersuara. Kau mengkhianati ayahku. Kau kalah. Sesuai kesepakatan, aku mewarisi posisi kepala keluarga. Mulai hari ini, aku, Gao Jin, mewarisi posisi kepala keluarga Gao, mengibarkan bendera melawan kecurangan dengan kecurangan. Salam untuk kepala keluarga. Xiao Dao, jaga tempat ini, menurut aturan klan, bersekongkol dengan orang luar untuk merebut harta keluarga dicabut kemampuan curangnya dan diusir dari keluarga Gao. Baik, Tuan. Aku juga ada janji, tidak boleh telat. Jangan khawatir tentang aku. Aku bilang jangan. Gao Jin. Apa? Tidak ingin melihat aku?